Selamat datang di Ruang Cerita, tempat kita merenungkan masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Hari ini, mari kita bicarakan sesuatu yang sering kita dengar. Sesuatu yang begitu besar dan agung, yaitu Indonesia Emas 2045. 20 tahun dari sekarang, kita akan merayakan 1 abad kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar siap? Sejenak, mari kita tengok ke belakang. Sejarah di dunia penuh dengan bangsa-bangsa yang mengalami titik balik. Seperti Inggris, setelah revolusi industri menjadi kekuatan global. Begitupun Jepang, setelah kehancuran dalam Perang Dunia Kedua bangkit menjadi raksasa teknologi. Begitupun Korea Selatan, dari negeri miskin kini memimpin gelombang budaya dan inovasi. Hal tersebut dilanjutkan oleh Tiongkok. Mereka semua punya satu kesamaan. Mereka memahami bahwa perubahan besar dimulai dari dalam, bukan dari luar. Mereka tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun manusia. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita punya potensi yang luar biasa. Kekayaan alam melimpah, bonus demografi di depan mata. Tapi di balik gemerlap janji itu, di balik gemerlap potensi itu, ada jurang-jurang yang sangat dalam. Pertama, soal manusia, soal rakyat, soal masyarakat Indonesia. Kita sering berbicara tentang SDM, sumber daya manusia. Tapi apakah kita benar-benar serius? Lihatlah di sekeliling kita, berapa banyak hoax yang menyebar lebih cepat dari berita baik. Berapa banyak keputusan yang diambil bukan karena logika, tapi karena emosi atau sentimen. Kita butuh rakyat yang cerdas dan waras, yang mampu memilah informasi bukan sekedar menelannya mentah-mentah. Kemudian yang kedua, soal pendidikan. Pendidik adalah ujung tombak. Tapi apakah guru-guru kita diberi ruang untuk berinovasi? Apakah kurikulum kita benar-benar relevan dengan tantangan masa depan? Kita butuh pendidik yang profesional dan berintegritas, yang tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik karakter dan moral. Kemudian yang ketiga, soal kepemimpinan. Siapa yang mewakili kita di parlemen? Apakah mereka dipilih karena kompetensi atau popularitas sesaat? Bangsa-bangsa maju punya perwakilan rakyat yang berkualitas, yang memahami isu kompleks dan membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan kepentingan pribadi. Kita butuh perwakilan yang kompeten dan berkualitas. Keempat, soal sistem. Ya, politik kita. Apakah sudah bersih? Berapa banyak calon pemimpin yang hanya mementingkan kekuasaan, bukan pengabdian? Sistem politik yang kotor akan melahirkan pemimpin yang kotor. Kita butuh sistem yang bersih dan profesional yang melahirkan pejabat yang intelektual dan bermoral. Kemudian yang kelima, soal pemerintahan. Janji-janji manis sering berakhir di atas kertas. Kita butuh pemerintah yang amanah, adil, dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar. Bukan sekedar retorika, tapi tindakan nyata yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang terakhir, soal hukum. Tanpa hukum yang tegas, semua pondasi di atas akan runtuh. Korupsi merajalela, ketidakadilan di mana-mana, dan kita butuh badan yudikatif yang independen, tegas dalam penegakan hukum dan tidak pandang bulu. Tanpa itu, keadilan hanya akan jadi mimpi di siang bolong. Jadi, bagaimana kita bisa keluar dari labirin ini? Jawabannya tidak ada di tangan satu orang, tidak ada di tangan satu golongan, tidak ada di tangan satu lembaga. Jawabannya ada di tangan kita semua. Perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita ingin pemimpin yang jujur, maka kita harus menjadi rakyat yang jujur. Jika kita ingin sistem yang bersih, maka kita harus berhenti mendukung praktik-praktik kotor sebagai rakyat. Ini bukan soal menunggu pahlawan datang. Ini soal menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Mulailah dari hal kecil, berhenti menyebarkan hoax, dan dukunglah guru-guru yang berdedikasi.
Pilihlah pemimpin bukan dari seberapa banyak uang yang mereka berikan, dari seberapa banyak janji yang mereka berikan, tapi pilihlah pemimpin dari seberapa baik visi mereka. Tuntutlah keadilan dan jangan pernah lelah. Setiap perubahan besar dalam sejarah selalu diawali oleh sekelompok kecil orang yang berani bermimpi dan bertindak. Indonesia Emas bukanlah takdir yang akan jatuh begitu saja dari langit. Ia adalah sebuah proyek kolektif yang harus kita bangun dengan keringat, pikiran, dan hati. Mari kita bayangkan sejenak tahun 2045. Kita melihat ke belakang bukan dengan penyesalan, tapi dengan bangga. Kita tidak hanya mewarisi negara, tapi kita mewariskan bangsa yang kuat, cerdas, adil, dan berintegritas. Mimpi ini mungkin terdengar berat, tapi percayalah, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah. Indonesia Emas adalah mimpi yang layak untuk diperjuangkan, dan perjuangan itu dimulai dari sekarang. Indonesia Jaya, Indonesia bisa.